Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya berterima kasih buat kesempatan sore hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rasanya campur aduk ya, senang, sedih juga karena bukan pelayanan yang terakhir sih, hanya untuk beberapa saat ke depan saya tidak bisa melayani di tempat ini. Tapi saya juga senang karena diberi kesempatan dan ya sedikit gugup juga karena ini pertama kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana, namun menurut saya sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya, orang Kristen, apalagi kita para pelayan altar Tuhan. Baik, tema kita hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi tema kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berkenan artinya merasa senang, suka, sudi, setuju, dan dengan segala senang hati dipakai sebagai kata penghormatan kepada orang besar. Jadi berkenan berarti sesuatu yang disukai oleh seseorang, disetujui, disukai oleh seseorang. Nah, menurut kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil dari Roma 12 ayat 1 menjadi landasan dasar firman Tuhan kita sore hari ini. Saya bisa undang semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan duduk kembali. Baik, sekali lagi tema kita hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan tidak bicara soal seberapa sering Anda datang beribadah. Dalam seminggu berapa kali Anda datang beribadah, seberapa sering atau seberapa lama Anda telah melayani Tuhan. Tuhan tidak lihat sudah baru 1 bulan kah Anda melayani Tuhan, atau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sekalipun Anda sudah melayani Tuhan. Dari Anda masih kecil pun Anda melayani Tuhan, belum tentu Anda mendapat perkenanan Tuhan. Tidak semua pelayanan yang kau lakukan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini, pada sore hari ini saya ingin membawa kita belajar sama-sama ciri-ciri orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya menyimpulkan hanya 3 hal, 3 poin, 3 ciri orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Poin pertama ini saya rindu kita belajar dari satu kisah seorang tokoh Alkitab yang menurut saya hidupnya sangat diberkati, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yaitu seorang raja bernama Raja Daud. Kita tahu Daud merupakan seorang raja yang besar, dia punya semuanya, harta dia punya, kekayaan dia punya, semua yang dia ingini dia punya dalam hidupnya. Tapi satu yang mau saya sampaikan untuk kita sama-sama belajar adalah walaupun Daud tahu dia seorang raja yang besar, dia memiliki segalanya, tapi dia tahu tanpa perkenanan Tuhan semuanya itu sia-sia. Harta yang dimilikinya kalau tanpa perkenanan Tuhan semuanya sia-sia. Maka dari itu dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Lihat, Daud dalam sehari bisa 7 kali dia memuji Tuhan. Dia ada dalam penyembahan. Mungkin kita belum sama seperti Daud. Satu hari kita 7 kali memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jangankan 7 kali, 1 kali dalam sehari pun kadang rasanya berat sekali. Angkat tangan di sini yang punya jam-jam doa sendiri di rumah setiap hari, tanpa bolong-bolong setiap hari. Baik, puji Tuhan, berarti masih ada ya. Kita belajar dari kisah Daud ini. Dan masih banyak juga yang masih belum ada jam doa, ataupun sudah ada tapi mungkin masih bolong-bolong, kadang berdoa, kadang ditunda. Saya mau kita belajar dari Daud. Kita tidak harus perlu 7 kali dalam sehari. Minimal 1 kali saja dalam sehari kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bukan waktu doa pagi bersama keluargamu, bukan waktu doa malam sebelum tidur bersama keluargamu, tapi doa pribadimu sendiri dengan Tuhan, saat teduh engkau sendiri, membangun keintiman dengan Tuhan. Kita tidak bisa bilang hidup kita
kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya hari ini berdoa, besok tidak berdoa, nanti besoknya lagi berdoa, besoknya tidak lagi berdoa. Menurut pengalaman saya, bukan dari pengalaman kakak saya atau kedua orang tua saya, pengalaman saya sendiri saja, saya punya jam doa itu biasanya sore hari setelah mandi jam 5 atau jam 6. Nah, kalau misalnya hari ini saya berdoa, terus tiba-tiba besoknya karena ada 1-2 hal saya tidak berdoa, karena bukan sibuk juga tapi ya sok sibuk main HP, akhirnya punya alasan untuk tidak berdoa. Kadang puji Tuhan, saya hari-hari ini saya belajar untuk merubah diri saya sendiri. Kalau dulu jam doa saya itu jam 6, minimal jam 6 saya sudah harus berdoa. Kalau lewat sedikit saya bilang, kalau misalnya sudah 6:30, saya buat alasan dengan Tuhan, Tuhan sudah 6:30, saya tidak usah berdoa lah, nanti saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Padahal hadirat Tuhan tidak diukur dari jam berapa Anda berdoa, mau pagi, siang, sore, malam. Kalau engkau punya kerinduan untuk datang di dalam hadirat Tuhan, engkau punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan bekerja. Dalam doa pribadimu sendiri, engkau bisa Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam hatimu. Namun karena kemalasan saya yang tadi saya bilang, bukannya sibuk tapi sok sibuk main HP, sok sibuk buat hal-hal yang tidak berguna, akhirnya saya buat alasan dengan Tuhan, sudahlah Tuhan besok lagi karena sudah lewat jam doa saya tidak mau, saya berdoa karena terpaksa. Padahal itu alasan saya saja yang membuat saya karena malas tidak berdoa. Nah, saya mau bilang sekali lagi, kita tidak bisa bilang kita intim dengan Tuhan, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan kalau kita skip jam-jam doa kita. Karena apa? Saudara-saudara, teman-teman semua, saya mau bilang, kalau misalnya hari ini engkau berdoa, engkau benar-benar rasa hadirat Tuhan, lalu misalnya besok engkau tunda, lalu besoknya lagi engkau mau berdoa, sudah kayak ada rasa malas. Padahal bayangkan, engkau baru skip 1 hari jam doamu, tapi hari berikutnya sudah tidak ada lagi kerinduan untuk mau datang berdoa, tidak ada lagi kerinduan untuk ada penyembahan. Nah, bayangkan baru 1 hari skip, bagaimana kalau kita tidak punya sama sekali jam-jam doa kita dengan Tuhan, jam-jam pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa bilang hidup kita, pelayanan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, jam doa saja kita lewatkan. 1 hari 24 jam, Tuhan tidak minta banyak-banyak. Sekali lagi kita tidak harus seperti Daud, karena mungkin kita sekolah kah, kita bekerja di kantor, tapi setidaknya tidak adakah waktu sedikit saja kau luangkan waktu dengan Tuhan. Tuhan tidak rugi juga kalau kita tidak datang ibadah. Tuhan tidak rugi juga kalau kita tidak ada jam-jam doa. Justru kita yang rugi, kita sendiri yang merasa kosong. Karena itu saya mau bilang sekali lagi, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Percayalah, hidupmu pasti diberkati. Tuhan pasti akan bawa hidupmu makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan, ciri orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau taat. Orang yang mau taat. Dalam hal ini, tadi kebenaran firman Tuhan dalam Roma berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin kedua yang saya ingin sampaikan adalah ciri orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mau taat. Taat dalam apa? Dalam hal apa? Yang pertama, dalam kekudusan hidup. Sore hari ini saya bersyukur karena banyak anak-anak muda datang. Mau jujur atau tidak, hari-hari ini anak-anak muda hidup dalam dosa. Saya tidak malu untuk berkata, karena kalau dunia saja tidak malu untuk berkata-kata, mengeluarkan sesuatu yang dosa, saya tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kalau anak-anak muda saat ini sudah hidup jauh dari Tuhan, bahkan hidup dalam free sex, seks bebas, hidup terlalu kayak mereka tidak memiliki arti hidup lagi. Anak-anak muda, saya mau bilang, terusnya pemuda-pemuda NJCC, sore hari ini engkau datang, saya mau bilang, yang pertama belajar untuk taat, menjaga kekudusan hidupmu. Saya mau bilang, engkau yang punya pacar saat ini ataupun engkau dekat dengan seseorang, jangan biarkan hubunganmu justru menjerumuskan engkau ke dalam dosa. Jangan biarkan hubunganmu membuat engkau kehilangan kekudusanmu. Saya mau bilang, jangan engkau jual kekudusanmu dengan hal-hal murahan. Saya mau bilang sekali lagi, jangan jual kekudusanmu dengan hal-hal murahan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia tebus kita
tidak bisa dibeli dengan uang kita, harta kekayaan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Mau Anda sekaya apapun, orang lain, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Kita tebus dengan mahal. Karena itu saya mau bilang sekali lagi, jangan jual kekudusanmu dengan hal-hal yang murahan. Saya rindu kita sama-sama anak-anak muda bilang, jangan jual kekudusan kita dengan hal-hal yang murahan. Tanamkan dalam hati kita, pikiran kita, bahwa hidup kita terlalu mahal. Jangan mau kita disuruh-suruh oleh pacar kita. Kalau disuruh buat ini itu kita buat saja. Yang penting dia senang. Saya mau bilang, hidupmu terlalu berharga, hidupmu terlalu mahal. Engkau pacaran, engkau bukan suami istri yang harus diberikan semua-semuanya. Engkau hanya sekedar pacaran, belum tentu dia yang akan menjadi pasangan hidupmu. Minggu lalu Pastor Joel berkata apa? Orang yang salah gunting rambut menyesal 1 bulan. Orang yang salah mengerjakan ujian menyesal 1 tahun. Tapi orang yang salah memilih pasangan hidup menyesal seumur hidupnya. Karena apa? Karena itu teman-teman, saya mau bilang sekali lagi, jaga kekudusanmu. Taat saja apa katanya Tuhan. Jangan hanya karena dia ganteng, karena dia cantik, akhirnya apa saja yang dia suruh Anda buat, Anda mau lakukan saja. Saya mau bilang teman-teman, saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati, anak-anak muda, taatlah akan Tuhan. Jadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita saja cari perkenanan manusia, dari orang tua kita, dari guru kita, dari bos kita di kantor saja, kita mendapatkan sesuatu. Maka kita bisa dinaikkan, kita bisa menjadi anak yang berprestasi, kita menjadi anak yang disayang orang tua kita. Apalagi kalau kita cari perkenanan Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Bukan hanya hidup kita diberkati, jiwa kita diselamatkan. Berikutnya, taat dalam hal apa? Bukan hanya dalam kekudusan, tetapi juga taat melakukan perintah Tuhan, taat juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Anda yang berpacaran, firman Tuhan jelas berkata, bilang, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Jangan sudah tahu kebenaran firman terang tidak bisa bersatu dengan yang gelap, bukannya Anda menerangkan yang gelap, justru Anda masuk dalam kegelapan tersebut. Anda pernah jalan dalam situasi keadaan gelap, pasti kita semua pernah tahu, dan pasti kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya lampu mati di rumah, terus listrik mati, kita pasti cari-cari di mana lilin, di mana senter, dan kita tidak tahu waktu kita cari-cari itu bisa saja ada gelas di ujung meja, lalu kita senggol gelas itu jatuh, dan ketika gelas itu jatuh pecah kena kaki kita, akhirnya menyakiti kita, membuat kaki kita luka. Begitupun kita, ketika kita sudah tahu kebenaran, hidup dalam terang, tetapi masih paksa diri kita untuk masuk dalam kegelapan, kita bukan hanya menghancurkan orang-orang di sekitar kita, menyakiti hati kedua orang tua kita karena kita lebih memilih masuk dalam kegelapan, tapi kita juga bisa menyakiti diri kita sendiri, melukai diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita bukan hanya terluka, kita bukan hanya tersakiti, tapi jiwa kita juga binasa. Saya diberkati oleh salah satu hamba Tuhan, katanya begini, jangan hanya karena hal yang sementara engkau kehilangan hal yang kekal. Sekali lagi saya mau bilang, jangan hanya karena hal yang sementara, hanya karena pacarmu, engkau meninggalkan imanmu, engkau menjual Tuhan Yesus, lalu engkau kehilangan sesuatu yang kekal. Jiwamu binasa. Mungkin di dunia engkau senang, di dunia engkau dapatkan apa yang engkau inginkan, pacarmu atau apapun itu, tetapi jangan sampai ke sesuatu yang sementara itu, yang fana itu membuat engkau kehilangan yang kekal. Jiwamu binasa dan hanya satu tempatmu, yaitu neraka. Karena itu mari sama-sama sekali lagi cari perkenanan Tuhan dengan apa? Dengan taat. Yang tadi pertama taat menjaga kekudusan hidup kita sebagai anak-anak muda, dan yang kedua taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu kebenaran, lalu kita masih memaksakan diri untuk tidak mau ikut kebenaran firman tersebut, maka hati-hati, jangan sampai seperti Pastor Joel bersaksi minggu lalu. Dia sudah dengar panggilan Tuhan, dia sudah dengar apa kata Tuhan, dia sudah tahu kebenaran tapi tidak masih mau dengar, dia masih acuh tak acuh akan perkataan Tuhan. Akhirnya apa? Dia masuk penjara, dia mengalami kecelakaan. Jangan sampai engkau sudah jatuh, engkau sudah sakit, engkau sudah tersakiti, baru engkau mau kembali. Selagi engkau masih baik-baik saja, selagi engkau masih utuh, selagi engkau masih tidak sakit, tidak kekurangan satu apapun, mari belajar untuk taat, mari belajar untuk cari perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
Ciri-ciri orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mampu membawa dampak positif, dampak yang baik tentunya bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, keluarganya, bagi orang tuanya, teman, siapapun itu. Mari bawa dampak dalam hidupmu bagi orang lain. Ada satu kalimat saya pernah dengar, kalimat itu berkata begini, don't live to impress but live to impact. Artinya apa? Jangan hanya mau hidup untuk tampak, tapi hiduplah untuk berdampak. Banyak orang-orang Kristen, kita tidak usah bicara orang lain, orang-orang Kristen, para pelayan altar Tuhan hari-hari ini hidup bukan hanya pelayanan yang dilakukannya, bukan hanya untuk membawa dampak bagi orang lain, tapi hanya untuk sekedar tampak, hanya untuk sekedar dilihat oleh orang lain, hanya untuk sekedar dilihat oleh Bapak Gembala, hanya untuk sekedar dilihat oleh Mama Gembala, dilihat oleh ketua kaum muda bahwa hari ini saya melayani, WLK, singers, pemain musik, tamborin, hanya untuk tampak, dilihat oleh orang lain. Karena itu jangan salahkan Tuhan kalau engkau bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, saya sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kenapa hidup saya begini-begini saja? Tapi kenapa keluarga saya begini-begini saja? Keluarga saya berantakan, tetap berantakan, pendidikan saya tetap hancur-hancuran, masa muda saya tetap begini-begini saja. Jangan pernah salahkan Tuhan. Periksa hidupmu, periksa dirimu sendiri. Apakah selama ini engkau melayani Tuhan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau yang seperti yang tadi saya bilang, engkau hanya melayani Tuhan hanya untuk tampak di depan saja. Engkau tidak mampu membawa dampak bagi orang-orang di sekitarmu melalui pelayananmu. Jangan sampai pelayanan yang kau lakukan hari-hari ini, pelayanan yang selama ini yang kau lakukan bukan membawa dampak, tapi justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya mau bilang, karena saya pernah dengar ada seorang yang berkata bilang begini, ketika dia datang ibadah, terus ada satu orang yang song leader memimpin pujian, tapi karena dia tahu kehidupan asli pemimpin pujian ini seperti apa, akhirnya dia datang untuk beribadah, dia seperti tidak ada damai sejahtera. Karena dia bilang apa? Dia pintar saja memimpin pujian, kata-katanya seolah-olah mampu mengundang umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kata-katanya dia pintar sekali menyusun kata-kata, mengajak orang-orang untuk hidup benar, hidup kudus, padahal dia sendiri di luar hidup kudus, hidupnya tidak benar. Karena itu yang saya bilang tadi, jangan biarkan kalau engkau tidak bisa, pelayananmu tidak bisa menjadi dampak buat orang lain, setidaknya jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Karena itu mari kita sore hari ini kita periksa hati kita, diri hidup kita masing-masing. Apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Pelayanan yang kita lakukan saat ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atau tidak? Lahir dari kerinduan atau tidak? Atau justru Anda hanya mau tampil, justru Anda hanya mau menunjukkan kehebatan Anda, kemampuan Anda, kebisaan Anda? Kemarin Kak Tasya bilang apa? Kalau kita hanya mau menunjukkan kehebatan kita, di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari kita. Ada begitu banyak artis-artis, penyanyi-penyanyi, pemain-pemain musik hebat yang bisa lebih dari kita. Tapi kalau hanya kita mau menunjukkan bakat kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Saya pernah bilang, kita melayani bukan karena kita ingin mendapat berkat, tetapi justru karena hidup kita sudah diberkati, makanya kita mau melayani Tuhan. Dan ketika hidupmu sudah diberkati, jadilah berkat juga bagi orang lain. Jangan engkau mau simpan berkat. Berkat tidak hanya bicara soal uang, soal materi, soal barang apapun yang bisa engkau berikan kepada orang lain, tetapi berkat juga bicara oleh sesuatu yang kau dapat. Misalnya hari ini kebenaran firman Tuhan yang engkau dapat dalam ibadah kebaktian, lalu pulang engkau sampaikan kepada temanmu. Mungkin engkau tidak tahu dia sedang ada menghadapi sebuah persoalan, pergumulan, lalu engkau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bisa saja kebenaran firman Tuhan itu tepat seperti apa yang sedang dialami. Firman Tuhan itu tepat seperti apa yang sedang dia rasakan. Itu saja Anda sudah menjadi berkat buat dia. Anda sudah mampu menolong dia. Mungkin yang tadinya dia sudah mau menyerah, dia sudah mau putus asa, dia sudah ada di titik terendah hidupnya, namun Tuhan bisa pakai Anda untuk menjadi berkat. Karena itu sekali lagi saya bilang, ubah pola pikirmu dari yang tadinya melayani Tuhan untuk mendapat berkat, hanya untuk sekedar dapat berkat, tetapi justru sekarang kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjadi dampak yang baik bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu, sahabatmu kah, temanmu, keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu, kita sekalipun mereka orang tuamu, saudaramu, tapi kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami saat ini. Karena itu jadilah dampak,
melalui hidup kita, melalui perkataan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Jadilah orang yang hidup benar-benar orang Kristen yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika engkau benar-benar melakukan ketiga hal ini, engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, selalu setia untuk berdoa, selalu setia untuk baca kebenaran firman Tuhan. Saya mau bilang teman-teman, baca Alkitab itu sangat penting. Dulu saya baca Alkitab asal-asalan saja. Yang penting supaya kalau misalnya Bapak tanya, saya baca Alkitab. Dulu saya parah sekali baca Alkitabnya itu, kalau misalnya pagi masih ada semangat karena baru bangun tidur. Nah, baca Alkitab malam yang seringkali susah karena sudah mengantuk, harus baca Alkitab lagi. Akhirnya cara saya supaya tetap baca Alkitab, ya ini sesuatu yang buruk masa lalu saya, jangan dicontohi ya. Supaya kalau ditanya baca Alkitab atau tidak, kalau malam kan mengantuk, apalagi baca Alkitab misalnya dapat ayat yang panjang kan malas, satu pasal dapat ayat panjang malas. Jadi apa? Di Alkitab kan kalau Mazmur ada ayat yang pendek, satu pasal cuma 5 ayat. Nah, saya pakai itu. Asal saudara tahu, sudah begitu lagi, saya caranya begini, buka Alkitab, terus saya bilang, saya berdoa, Tuhan saya akan baca kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati. Lalu amin. Pokoknya buka di mana, dapat di mana, berarti saya baca itu. Kayak asal tebak-tebak, tidak berurutan, tidak sesuai urutan, baca dari Perjanjian Lama, lalu baca Amsal, baca Mazmur, baca Perjanjian Baru. Pokoknya saya buka di mana, dapat di mana, berarti saya baca itu. Tapi kalau misalnya saya buka dapat ayat yang panjang, satu pasal misalnya 40 ayat, nanti saya ganti lagi, saya cari yang ayat satu pasal cuma 5 ayat. Karena apa? Sudah mengantuk, sudah malas, hanya untuk sekedar supaya besok kalau misalnya Bapak Gembala atau Mama Gembala tanya, ada baca Alkitab, tidak baca, padahal cuma asal-asalan saja. Tapi hari ini saya belajar untuk mau taat, untuk mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya rindu kita semua sama-sama belajar, saya dan saudara sama-sama belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita bisa scroll TikTok berjam-jam, masa baca Alkitab hanya 5 menit sudah mengantuk. Dulu kan belum ada TikTok, jadi yang buat saya mengantuk itu bukan main HP, main Instagram, nonton TikTok, tapi baca novel. Karena itu mata saya rusak. Mungkin ini teguran Tuhan juga, karena saya baca novel bisa dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Padahal baca Alkitab satu pasal mengantuk, baca Alkitab baru 3 ayat mengantuk. Nah itu yang mungkin akhirnya mata saya rusak karena rajin baca novel tapi baca Alkitab malas. Dan akhirnya saya berdoa, saya bilang, karena itu sangat penting hubunganmu intim dengan Tuhan, agar apa? Ketika engkau malas melakukan sesuatu, ada Roh Kudus yang mengingatkanmu, ada Roh Kudus yang mampu menguatkanmu, memberi engkau kekuatan. Karena itu sekali lagi saya tidak bosan-bosan bilang, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Banyak sekali hal yang bisa engkau dapatkan ketika engkau bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika engkau, anak-anak muda sangat mudah untuk tergoda. Saya anak muda, saya masih sangat muda juga, jadi saya tahu jalan kita ke depannya masih panjang. Kalau secara manusia umur kita masih panjang, kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan terjadi kepada kita. Bahkan saya sendiri pun, saya berbicara soal kebenaran, soal kekudusan, tapi saya tidak tahu ke depannya apa yang terjadi. Tapi yang saya tahu adalah ketika saya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika saya mempunyai hubungan yang erat dekat dengan Tuhan, ketika godaan itu datang untuk saya jatuh ke dalam dosa, ada Roh Kudus yang mampu mengingatkan saya, ada Roh Kudus yang mampu menguatkan saya untuk saya tidak mudah tergoda, untuk saya tidak mudah jatuh. Karena itu sekali lagi, mari bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau bilang ini yang terakhir, kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu, percayalah engkau tidak akan mudah jatuh. Di sini tidak di sini, tapi tidak mungkin kan, misalnya siapapun yang menonton video ini, mungkin Anda yang pernah kecanduan dengan film porno. Tidak mungkin kan kalau Anda mau nonton film porno, Anda ajak bapak Anda, mama Anda, kakak Anda, adik untuk nonton sama-sama. Ada yang pernah begitu, mau nonton film porno, ajak keluarga? Kan tidak mungkin, karena ada rasa apa? Rasa malu. Masa nonton film porno rame-rame sama keluarga lagi? Kan ada rasa malu, ada rasa kayak kemana dalam hati. Begitupun ketika engkau tahu ada Roh Kudus dalam hatimu,
Ketika engkau mau melakukan dosa, masa engkau tidak malu sama Roh Kudus? Masa hatimu tenang melakukan dosa padahal engkau tahu ada Roh Kudus dalam hatimu? Karena itu sangat pentingnya bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus mampu mengingatkanmu, mampu memberi kekuatan kalau Anda mau tergoda. Karena apa? Karena Anda pasti akan malu. Anda tidak tenang, ada Roh Kudus dalam hati saya, masa saya mau melakukan dosa? Ada Roh Kudus dalam hati saya, masa saya mau nonton film porno? Ada Roh Kudus dalam hati saya, masa saya mau hidup dalam kegelapan? Karena itu sekali lagi, bawa hidupmu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang paling tahu engkau berkenan di hadapan Tuhan atau tidak adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak bisa menilai seberapa berkenan engkau di hadapan Tuhan. Hartamu, kekayaanmu tidak bisa mengukur seberapa berkenan engkau di hadapan Tuhan. Hanya hidupmu yang engkau tahu, dirimu sendiri yang engkau tahu. Apakah hari ini saya hidup, hari ini saya melayani, sudahkah saya berkenan di hadapan Tuhan? Karena itu sekali lagi, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau hidupmu begini begitu saja, pelayananmu tidak pernah maju, bahkan justru hampir mati, tanya pada dirimu sendiri, apakah yang saya lakukan selama ini sudahkah berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah saya menyenangkan hati Tuhan? Atau selama ini yang saya lakukan hanya mengisi waktu, mengisi jadwal karena disuruh Bapak Gembala, disuruh Ibu Gembala? Kalau tidak melayani kan tidak enak. Kita menjaga perasaan manusia atau kita menjaga perasaannya Tuhan? Kita cari perkenanannya manusia atau kita cari perkenanannya Tuhan? Sekali lagi, kiranya kebenaran firman Tuhan ini singkat, sederhana, namun kiranya menegur setiap kita. Sudahkah hari-hari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan tidak lihat seberapa kaya engkau, Tuhan tidak lihat seberapa besar jabatanmu, seberapa pintar, tapi yang Tuhan lihat, apakah selama engkau hidup, engkau sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau justru ketika nanti suatu hari Tuhan panggil setiap kita pulang, kita menjadi orang yang binasa, kita tidak akan pernah mendapat mahkota itu dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi kesimpulan saya sederhana, bahwa hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, belajar untuk taat selalu dengan apa perkataan Tuhan, dan jadilah dampak bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemusik untuk maju ke depan.